Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu raksasa industri di Indonesia, PT Adaro Andalan Indonesia, atau kita sebut aja AADI. Kita mau lihat gimana sih jeroan keuangannya dan seperti apa masa depannya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Gimana caranya sebuah perusahaan super besar bisa membangun sebuah kerajaan bisnis yang awet, yang dirancang buat bertahan puluhan tahun ke depan. Ini bukan cuma ngomongin untung rugi loh ya, tapi soal strategi jangka panjang yang benar-benar jadi fondasinya. Oke, biar jelas, ini dia agenda kita. Pertama, kenalan dulu. Siapa sih Adi ini? Terus, kita intip strategi dan kesehatan keuangannya sampai 2025. Habis itu, kita teropong masa depannya. Dan terakhir, kita bahas juga soal tantangan dan aturan main yang harus mereka hadapi. Simpel kan? Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Siapakah Adi? Ya iyalah, sebelum ngomongin strategi, kita harus kenal dulu dong siapa pemainnya ini. Nah, ini nih yang bikin kaget. Kalau kita baca anggaran dasarnya, tujuan resmi perusahaan ini tuh perkebunan sawit dan karet, plus jadi perusahaan holding dan konsultan manajemen. Hah? Serius? Jauh banget ya dari yang kita kenal. Tapi, tunggu dulu. Tulisan di kertas itu cuma satu sisi cerita. Kenyataannya, detak jantung bisnis AADI itu ya batu bara, kapal-kapal raksasa, dan alat berat. Nah, disitulah uang sebenarnya berputar. Jadi, ini dia lini bisnis mereka yang sebenarnya. Mulai dari nambang batu bara, ngangkut pakai kapal, ngurusin pelabuhan, sampai ngeruk sungai biar kapalnya bisa lewat. Plus investasi di bidang energi. Keren ya, ini tuh namanya ekosistem terintegrasi. Semua dikerjain sendiri dari A sampai Z. Dan di balik layar, jangan salah, ada nama-nama besar yang megang kendali. Kita bicara soal beberapa keluarga paling berpengaruh di Indonesia loh, kayak keluarga Thohir, Subianto, Surya Jaya, dan Rahmat. Ini penting banget buat ngerti kenapa visi mereka bisa jauh ke depan dan stabil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita lihat gimana semua itu diterjemahin jadi aksi nyata. Kita bakal intip strategi dan keuangan mereka di tahun 2025, khususnya soal langkah-langkah korporat terbaru dan kondisi dompet mereka sampai kuartal 3 2025. Coba lihat deh timeline ini, gerakannya cepat banget. November 2024 dapat lampu hijau IPO dari OJK, sebulan kemudian udah melantai di bursa. Februari 2025 udah ngunci kontrak pengelolaan sungai sampai 2042. Ini nunjukin kalau mereka nggak suka nunggu-nunggu. Dan pertumbuhannya bukan cuma angka di laporan keuangan, lihat aja jumlah karyawannya. Nambah dari 2.838 jadi 2.929 orang cuma dalam 9 bulan. Ini artinya apa? Ya operasinya lagi ngebut, butuh banyak orang. Nah, angka yang satu ini, wow. Nilai aset tetap mereka, ini tuh isinya tambang, kapal, alat berat, hampir 975 juta dolar AS. Coba bayangin, ini bukan sekedar angka di kertas. Ini tuh fondasi fisik yang benar-benar masif yang bikin semua bisnis raksasa mereka bisa jalan. Dan mereka nggak cuma diam aja, mereka siap gelontorin duit lagi lebih dari 130 juta dolar AS buat belanja modal. Buat apa? Buat beli kapal baru, alat-alat canggih, dan infrastruktur. Ini artinya mereka super pede sama masa depan. Ini sinyal kuat banget nih buat prospek mereka di 2026 nanti. Oke, cukup soal sekarang. Yuk kita lihat lebih jauh ke depan. Masuk bagian ketiga, prospek jangka panjang. Kita bakal lihat gimana si AAD ini ngebangun visi buat dekade-dekade berikutnya. Intinya tuh gini, AAD ini mikirnya bukan cuma buat tahun depan. Mereka itu bikin rencana buat generasi selanjutnya. Nah, cara mikir kayak gini yang bikin mereka beda dari yang lain. Mau bukti? Lihat aja tabel ini. Kontrak batubaranya aman sampai 2054, pengelolaan sungai sampai 2042. Izin tambang lainnya sampai 2032. Ini bukan main-main, ini jaminan operasional yang ngunci bisnis mereka buat puluhan tahun ke depan. Dan ini bukan cuma soal izin loh ya, ini soal duit. Mereka udah ngunci penjualan 42 juta metrik ton batubara sampai tahun 2032. Kebayang nggak? Aliran duitnya udah pasti masuk, udah dikontrak. Ini bikin bisnis mereka jadi super bisa diprediksi. Tapi tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Di bagian terakhir ini kita bahas soal tantangan dan regulasi. Karena sekeren apapun rencana jangka panjangnya, mereka tetap harus berhadapan sama aturan main yang bisa berubah-ubah. Nah, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu soal istilah ini. PNBP. Gampangnya gini, PNBP itu semacam royalti atau setoran yang wajib dibayar perusahaan ke pemerintah.
Besarnya biasanya tergantung berapa banyak yang mereka produksi atau harga jual komoditasnya. Nah, masalahnya aturan ini bisa ganti. Ada peraturan pemerintah baru di 2025 yang ngubah cara ngitung PNBP. Patokan harganya diutak-atik, dan yang paling penting, mereka harus pakai harga yang lebih tinggi buat ngitung setorannya. Jelas ini langsung ngaruh ke kantong perusahaan kan? Profitnya bisa kegerus. Selain PNBP, ada pekerjaan rumah lain. Ada yang namanya DMO. Jadi mereka wajib jual 25% produksinya di dalam negeri dengan harga yang udah dipatok, nggak bisa seenaknya. Terus, mereka juga harus nyisihin dana buat jaminan reklamasi, buat benerin lagi lahan bekas tambang. Jadi ya, banyak banget aturan mainnya. Jadi, sampailah kita di pertanyaan pamungkas. Di satu sisi, AADI punya rencana jangka panjang yang super solid. Asetnya raksasa, kontraknya puluhan tahun. Tapi di sisi lain, mereka harus menari di tengah aturan main yang dinamis yang bisa berubah kapan aja. Pertanyaannya, sanggutkah mereka melewati dekade-dekade mendatang dengan sukses? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan menentukan nasib mereka.